Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى حضرة الشيخ جلال المعالي وإلى الشيخ جلال السيوطي وإلى حضرة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالك وإلى حضرة الشيخ جزان أبو الصمد وإلى حضرة الشيخ أحمد بن صفي يا صفي الله وإلى حضرة الشيخ عبد الفتاح بن كاسي وإلى حضرة الشيخ أحمد جميع المشايخ. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم أكرم أحبابه حمدا يستجلب المرغوب من رضائه ويجعلنا من الشاكرين لنعمائه والعارفين لأوليائه. وصلى الله على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وعشرة الطيبين وعلى آله وأمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم surat An-Nisa di ayat 44. An-Nisa di ayat 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم
مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, wabil khusus para tokoh yang saya hormati, dan juga para pengurus jajaran Bapak Ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati, dan insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur, alhamdulillah karunia Allah di subuh ini Allah berikan lagi kita kesempatan untuk berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan lagi luang waktu, ringan langkah guna terus istiqomah melakukan ibadah, terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan di subuh ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dengan apa yang dilakukan oleh kita, Allah ampuni segala kesalahan kita, Allah maafkan segala dosa kita. Dan mudahan berkah dari kajian ini, mudah-mudahan harapan, keinginan, cita-cita, dan hajat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa pada pendiam semua ini? Masih kajian di surat An-Nisa. Kemarin kita bahas tentang masalah hukum tayamum ya. Ada yang ngomong ke saya, Ustaz, tayamum itu ada pembatalannya enggak sih? Kan kalau wudu katanya ada. Kalau tayamum gimana? Kalau tayamum itu pembatalannya sedikit aja. Ada memang. Cuman 3 tayamum untuk pembatalannya. Pertama, murtad. Yang kedua, selalu mengira adanya air. Itu batal tayamum. Yang ketiga, apa yang batal wudu di tayamum berlaku. Jadi makin banyak. Kalau batal wudu itu kan 4 batal. Nah, kalau di tayamum cuma 3. Murtad, mengira terus-terusan adanya air, dan apa yang batal ke wudu di tayamum berlaku. Jadi lebih banyak sebetulnya tayamumnya itu. Makanya saya dulu sering kucing-kucingan sama guru. Nah, apa yang kiranya ibadah apa yang dengar ikan lele berkocokok langsung batal. Apa ya? Itu ikan itu wudu secara tayamum. Ya,
Kalau ada suara lele berarti ada air kan. Jadi selalu mengiranya adanya air itu membatalkan tayamum. Kalau tayamumnya tidak ada air. Beda halnya kalau tayamumnya memang ada air, tidak bisa pakai air. Itu enggak batal. Jadi lagi tayamum murtad batal. Tuh. Beres hukum tayamum, penjelasan sudah kita jelaskan kemarin. Beberapa faktor yang membolehkan kita untuk bertayamum kemarin sudah. Lalu lanjutnya ini akan menjelaskan tentang orang yang suci hati dan juga sekaligus penjelasan tentang ancaman Allah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalah. Alam tara, kalau dalam bahasa tajwid alam tara itu apa? Izhar syafawi. Alam tara, karena mim mati ketemu ta. Alam taro, sehingga tidak boleh dibaca alam taro, mendengung, harus langsung jelaskan alam taro. Dalam hukum mati, mim mati itu terbagi 3, ada izhar syafawi, ada idgham mimi, ada yang disebutkan dengan ikhfa syafawi. Itu hukum mim mati. Kalau ikhfa syafawi itu berarti mim mati ketemu ba. Kalau idgham mimi, mim ketemu mim. Kalau di luar yang 2 itu berarti izhar syafawi. Nah, di dalam hukum izhar syafawi ada yang lebih harus ditekankan lagi cara pemotongan hurufnya. Yaitu ketika mim mati ketemu waw dan fa. Mim mati ketemu dengan waw dan fa, itu izharnya harus betul-betul dipotong. Sebab mim dengan waw, mim dengan fa itu hurufnya hampir sama keluarnya makhumnya, makharijnya. Sama-sama huruf bibir. Wa, fa, ma, itu huruf bibir. Makanya ketika dia itu ketemu, maka potongnya langsung. Sebab kalau ditahan sedikit saja, maka masuknya idgham nanti. Makanya dalam kaidah hukum tajwid, wahdar ladza wawin wa fa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Wahdar ladza wawin wa fa, haruslah kalian takut antara waw dan fa. An takhtafi, karena keduanya samar. Liqurbiha, karena dekatnya itu huruf. Walittihadi fa'rifi, sehingga hampir menyatu. Seperti misalkan ghairil maghdubi alaihim wa. Alaihim wa. Itu mim mati ketemu waw. Jangan ditahan. Ghairil maghdubi alaihim walad. Langsung alaihim walad. Jangan alaihim walad. Dengung dikit aja. Itu idgham masuk. Harus dipotong langsung. Alaihim waladhdallin. Karena itu hukum mim mati dengan waw itu dekat sekali. Hampir mirip. Jadi kalau ditahan sedikit jadi idgham. Kalau ini izhar syafawi. Alam taro ilal ladzina utu nasiba. Ini kalau tajwid panjang nih. Alam taro, taro itu bahasa asalnya itu melihat. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah berpikir atau memikirkan. Alam taro, apa tidak memikirkan? Coba renungkan.
ilal ladzina utu, pada orang-orang yang diberikan nasiban bagian minal kitabi, dari kitab. Yashtaruna ad-dhalalata, mereka membeli ad-dhalalata, kesesatan. Wa yuriduna, dan mereka berkehendak antadillu sabila, antadillu, agar dia disesatkan as-sabila, kalian, as-sabila, jalan, disesatkan jalan kalian. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih tahu bi'a'daikum, dengan musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi, wa kafa, dan cukuplah billahi Allah, waliyan, sebagai pelindung. Wa kafa billahi, dan cukuplah Allah nasira, sebagai penolong. Minalladzina hadu, minalladzina, bagian dari orang-orang hadu yang kafir itu, yang Yahudi. Yuharrifunal kalima, mereka merubah-rubah al-kalima, perkataan, amma wadi'ihi, dari tempat-tempatnya itu kalimat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan sami'na wa asayna, sami'na, kami dengar, wa asayna, dan kami langgar. Wasma, dengarkan, dengarlah, gaira masma'in, padahal tidak mendengar. Wara'ina, dan rara'in, layyan, dengan memutar-mutar bi alsinatihim, dengan lisannya mereka, wa ta'nan, dan mencela fid-dini, agama. Walau annahum, dan jika sungguh mereka qalu, mengatakan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami taati, wasma', dan dengarlah, wanzurna, dan pandanglah kami, lakana khairallah, maka itu lebih baik lahum, bagi mereka, wa aqwam, dan lebih tepat. Walakin, tetapi la'anahumullah, Allah laknat mereka, bi kufrihim, disebabkan dengan kekufuran mereka, fala yu'minuna, sehingga mereka tidak beriman, illa qalila, kecuali sedikit. Alam tara, apa mereka itu tidak melihat terhadap orang-orang yang diberikan bagian dari kitab? Ini alur kalam ini didahului dengan lita'ajibin nabi wal mu'min, artinya keheranannya Nabi dengan orang yang mukmin atas jeleknya tingkah laku mereka. Jadi keheranan itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang mungkin menurut pemikiran kita, kok bisa ya orang yang sudah tahu kitab, orang yang sudah baca kitab, orang yang duluan mengenal kitab, kok bisa-bisanya dia merubah-rubah itu kitab. Heran. Harusnya kan dia itu yang paling pelopor, harusnya dia itulah yang paling utama, bahkan dia sendirilah yang harus memberikan contoh, harusnya kan gitu. Oh, ini tidak, namanya pelopor keselamatan, tapi dia sendiri melanggar keselamatan. Bilangnya dia itu pelopor, pengayom-pengayom, dan juga pelindung masyarakat, tapi dia sendiri malah merusak masyarakat. Nah, kira-kira ngomongnya kemana nih? Merangsak-rangsak kemana nih? Ya wes, lurus saja kitab Ustaz, gak usah belok-belok. Nanti kena sanksi kita. Sangkapin aja. Kebiasaan ahli kitab itu dulu begitu. Dia yang tahu undang-undang, dia sendiri yang melanggar undang-undang. Dia yang bikin undang-undang, dia sendiri yang melanggar undang-undang. Jadi sebetulnya undang-undang itu untuk siapa? Ini kata Allah nih, coba perhatikan tuh. Orang-orang yang diberikan kitab itu dulu, Yahudi maksudnya itu.
Mereka itu tidak segan-segan yashtaruna dhalalah, memberi kesesatan dengan hidayah. Ini kan memberikan isyarat bahwa perbandingan dari mereka itu ya'khuduna dhalal, mengambil kesesatan pengganti dari hidayah, kan gitu. Atau yang dimaksudkan dolal itu adalah kekufuran dengan kebohongan mereka tentang sifatan Nabi. Sementara yang dimaksudkan dengan hidayah adalah iman dan membenarkan Nabi. Nah, itu ditukar. Seharusnya mereka itu mendapatkan petunjuk dari situ tuh. Tahu betul tentang Nabi Muhammad. Tahu betul sifatan Nabi Muhammad. Tapi kenapa mereka dirubah? Nah, perubahan-perubahan ini yang mereka lakukan ini sedikit sebetulnya. Dalam ayat yang sudah kita bahaskan ini sedikit mirip-mirip aja nih. Mereka itu kan kepengennya itu sama nangkolila. Perubahan dari sikap, perubahan dari ayat, perubahan hukum-hukum. Itu kan yang diinginkan satu aja, duit. Sama nangkolila itu maksudnya. Kalau bahasa Quran kan sama nangkolila. Sama nangkolila, samaan itu adalah buah kolila yang tidak seberapa. Duit maksudnya itu. Jadi orang bahari juga senang duit, Bang. Apalagi zaman sekarang. Itu. Hidup tanpa duit katanya rasa hidup tanpa makanan. Ini kan yang diinginkan oleh mereka itu sebetulnya fulus. Sehingga tidak segan-segan merubah undang-undang karena duit. Kalau ada duit, undang-undang rubah. Dan hebatnya lagi orang Yahudi itu dulu tuh bukan undang-undang bikinan manusia lagi, hukum Allah dirubah. Gak segan-segan mereka tuh. Apa yang diinginkan dari perubahan itu sebetulnya mereka itu? Wa yuriduna an tadillas sabil. Yang diinginkan oleh mereka itu kalian tuh tersesat. Itu aja. Takhtau tariqal haqqi litakunu mislahu. Mereka simpangkan jari jalan yang hak kita ini. Litakunu mislahum, supaya kita ini sama dengan mereka. Tujuannya itu aja. Kalau sudah sama satu visi satu misi dengan apa yang diinginkan mereka, nah itu tujuannya, senang mereka. Tapi kalau kita ini berlainan arah, maka sampai kapanpun mereka akan berubah sesuai dengan keinginannya. Hukum-hukum Allah ini yang dirubahnya itu. Bahkan dalam ayat lain kan disebutkan waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawaa. Mereka itu menginginkan kalian itu kufur sebagaimana mereka itu kufur, fatakunu sawaa, maka jadilah kalian itu sama. Kita ini pengennya begitu. Jadi jam segini tuh kalau mereka itu enggak sholat subuh, menginginkan mereka itu juga sama tuh, kita enggak sholat subuh, sehingga tiduran semuaan. Pengennya mereka tuh begitu, sehingga dengar adzan subuh tuh jengkel tuh. Jengkel dengar adzan subuh tuh, pengennya tuh diputar aja tuh speaker tuh. Karena keinginan mereka itu. Wa yuriduna an tadillus sabil. Sehingga mereka pilih kesesatan untuk diri mereka. Bahkan mereka wa ma'adzalik yuhibbunaha li ghairihim. Kesesatan yang mereka lakukan itu mereka pun senang orang lain pun supaya sama sesat. Makanya janganlah kita ini sudah adallu.
Sudah kita sendiri sesat, lalu nyesatin orang. Kita aja durhaka, durhakain orang. Kita aja banyak salah, nyalahin orang. Repot kita nih masalah kalau urusan begini nih. Makanya Ibnu Abbas pernah berkomentar tentang ayat ini. Hadahil ayat, kata Ibnu Abbas. Ini ayat itu diturunkan pertama tentang pendeta-pendeta Yahudi ini sebetulnya. Mereka itu ada yang datang kepada pimpinan-pimpinan orang munafik, terutama Abdullah bin Ubay bin Rohatoh. Itu ngalang-ngalangin mereka dari keislaman. Abdullah bin Ubay itu pengen masuk Muslim, didatangin oleh pendeta mereka supaya tidak boleh masuk. Yang kedua, ayat ini pun juga menjelaskan tentang adanya Rifa'ah bin Zaid dan Malik bin Dahsyam. Yang keduanya itu berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka itu dengar pembicaraan Nabi, dengar pembicaraan Rasulullah, itu mereka itu memutar-mutar lidahnya mereka itu. Jadi ibaratnya kalau saya ngomong nih masalah hukum, Papa itu di belakang lidahnya itu apa cirinya apa? Ngejek, lidahnya diputar-putar. Ini kelakuan si Rifa'ah bin Zaid dan Malik bin Dahsyim. Dia dengar di hadapan Nabi, dia dengarkan ucapan Nabi, dia dengerin ceramahnya Nabi, tapi di belakangnya itu sambil ngece-ngece itu. Jangan-jangan di sini juga begitu. Saya ngomong, lidahnya ngomong sendiri itu. Nah, jadi keinginan-keinginan seperti ini itu bukan hanya orang-orang sekarang. Dulu-dulu juga begitu. Jadi kalau di masa Nabi saja sudah berani orang macam begitu, apalagi sekarang. Jadi nggak kaget lah. Kalau lihatin seperti ini tuh, perjalanan hidup itu ya memang begitu. Karena ada peribahasa sejarah itu akan berulang. Jadi kalau orang dulu macam seperti itu, sekarang pun nggak bakalan jauh. Bahkan bisa jadi orang sekarang ini lebih sadis lagi daripada itu. Nah, buktinya dulu orang kalau matikan orang itu diserang di peperangan di kampungnya gitu. Kalau sekarang kan tidak nyerang dia, diam aja di negaranya. Tapi negara batur porak-poranda. Kan lebih sadis lagi tuh. Kalau dulu perangnya Nabi pilih-pilih, mana musuh, mana bukan. Musuh dilawan, yang bukan melawan dia dibiarkan. Kalau sekarang musuh dilawan, nggak melawan pun dijadikan musuh. Pokoknya habiskan semua. Makanya pantas setan itu sekarang pensiun semua. Pensiun duluan, pensiun dini. Kata setan, aku nggak ada kerjaan lagi sudah. Kenapa? Karena sudah diwakilin sama setan nahu. Sudah diwakilin sama setan nahu. Wa yuriduna an tadillus sabil. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah terus oleh Allah, sehingga jalan kita selalu lurus, selalu baik, selalu istiqomah insyaallah. Wallahu a'lamu bi'a'daik. Dan Allah, kata Allah, a'lamu. Kalau ilmu itu tahu, a'lamu lebih tahu, af'al tafdil. Allah tuh lebih tahu bi'a'daikum dengan musuh-musuh kalian daripada kita. Kita tahu musuh itu adalah di sana. Tapi sebetulnya Allah lebih tahu musuh kita yang di sini. Selain di sana, di sini juga Allah tahu. Maka kalau seandainya kita lihatin ayat seperti ini, kita harus hati-hati. Karena ini bahasa ini adalah bahasa khobari.
Artinya satu ayat yang memberikan penjelasan kepada kita tentang kelakuan mereka. Yang diinginkannya itu apa? Satu saja, supaya kita ini berwaspada, hati-hati. Allah beritahukan kabar seperti ini itu waspada. Karena di dan juga kelakuan yang macam begitu itu ya pasti sekarang pun ada. Tidak mengagetkan kita. Jangan kita bicara ini kan orang dulu. Kalau sekarang nggak ada lagi, oh justru kita harus lebih waspada. Karena semakin derasnya arus keimanan, derasnya keilmuan, bahkan tersebarnya keislaman, ini kan makin luas. Kebencian itu pasti makin ada. Sehingga itu harus waspada. Nah, kewaspadaan kita itu maka harus berlindung ke Allah. Maka kata Allah, wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Cukup Allah lah. Baknya itu bak tambahan saja itu. Karena yang dimaksudnya itu adalah Allah. Wa kafa billahi, cukuplah Allah waliyan sebagai pelindung, sebagai penjaga kita nih. Wa kafa billahi nasira, dan cukup Allah lah yang sebagai pemohon, memberi pertolongan yang mencegah kita dari kaidah atau tipu daya mereka. Mani'an lakum min kaidihim, yang melanggar atau mencegah daripada tipu daya mereka. Karena perencanaan mereka itu pasti ada, yang membuat kita jadi terperdaya. Makanya wa kafa billahi nasira itu jadi takkid. Artinya penguatan hukum pada wakafa yang sebelumnya. Berarti pemaknaannya itu seolah-olah Allah memberitahukan kepada kita, sebagaimana yang di dalam ayat ini, dzalika bi annallaha maulal ladzi amanu wa annal kafiruna la maula. Yang demikian itu sungguh Allah itu menjadi pelindung orang yang beriman, sementara orang yang kafir itu tidak punya pelindung. Makanya Allah minta, Allah beritahu ke kita, mereka mungkin bikin onar, bikin tipu muslihat, bahkan bikin pelaturan untuk menjerat kita. Tapi sebetulnya Allah pun bikin perencanaan. Kalau bahasa ayat itu, apa itu bahasa ayat? Mereka bikin tipu daya, Allah pun bikin tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bantu atuh Dah lupa tuh lupa aja. Dibantu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, mereka bikin tipu daya, dan Allah pun bikin tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan tipu dayanya Allah lebih baik daripada tipu daya mereka. Mereka hancurkan sekarang Palestina, tapi sebetulnya di balik itu ada tipu dayanya Allah untuk mereka. Tengok aja nanti. Sebentar lagi tuh selesai mereka. Mereka bikin perencanaan, Allah pun bikin perencanaan. Itu. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'ah. Minal ladzina, bagian dari orang-orang yang hadu itu kaum ini Yahudi maksud itu. Sebagian dari kaum Yahudi itu ada yang kelakuannya itu yuharrifunal kalima, spesialis merubah-rubah kalimat, tukang merubah-rubah perkataan. Ini yang dimaksudkan spesialis tukang merubah-rubah ini. Ini adalah orang-orang Yahudi, pendeta-pendetanya ini. Walaupun di dalam tafsiran Qurtubi ada yang disebutkan ini orang ini. Ini yang dilakukan oleh mereka itu merubah-rubah kitab Taurat maksudnya.
Yang mana di dalam kitab Taurat itu ada sifatan-sifatan Nabi Muhammad. Dirubah dari tempat-tempatnya itu. Sehingga mereka mengatakan sebagaimana misalkan keadaan Nabi Muhammad itu kan kulitnya putih, agak kemerah-merahan di mukanya, kemudian tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Nabi Muhammad itu sedang aja. Oleh mereka dirubah. Di dalam kitab Taurat itu sifatan Nabi Muhammad itu seperti itu. Mereka robah. Dirobahnya pertama ketika di situ disebutkan putih, mereka dibalik jadi hitam. Sifatan yang disebut Nabi Muhammad itu adalah kulitnya hitam. Bahkan disebutkan kata mereka tawilu jiddan, tinggi banget. Padahal tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kata mereka tinggi banget. Itu. Jadi ini kelakuan-kelakuan mereka itu berdasarkan karena mengelabui hukum gitu. Supaya nanti di akhir kemudian itu yang baca hukum itu mengenal orang Nabi akhir zaman itu sifatnya begitu. Itu kelakuan mereka tuh. Cuman untungnya Allah ngasih tahu. Ngasih tahu masa seperti itu. Apa yang diinginkan mereka itu? Posisi, riyasah, farzana ala riyasah, wa ala ma ya'khudunahu min safalatihim. Dua yang diinginkan oleh mereka itu. Satu, pengen kedudukan. Yang kedua, apa yang telah diambil dari bawahan nggak mau kehilangan. Apa maksudnya itu? Dari umat nggak mau kehilangan duit. Karena setiap umatnya itu mereka pajak. Mereka ambil keuntungan. Bahkan konon sampai hari ini kan. Perpajakannya itu kan diambil sampai hari ini 20% katanya. Setiap penghasilannya itu. Itu masuk ke kantong siapa? Kalau ustadz macam begitu, kaya saya. Ya kan? Setiap yang ngaji ke ustadz saya kasih nih. Setiap sebulannya harus setor 20% dari hasil usaha. Wah, kayaknya ustadz gak usah usaha dah. Gak usah bikin travel kayaknya. Cukup aja dari umat sudah. Ini pendeta-pendeta Yahudi itu nggak segan-segan. Mereka bikin tarif. Sehingga apa yang diinginkan oleh mereka itu tidak mau kehilangan. Makanya dirubah. Sifatan Nabi Muhammad dirubah. Karakter Nabi Muhammad dirubah. Bahkan turunan Nabi Muhammad pun dirubah. Asal Nabi Muhammad pun mereka rubah. Pokoknya apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad mereka rubah semua. Tujuannya dua saja itu tadi. Satu, pengen kedudukan karena posisi sudah jadi pimpinan, sudah jadi orang yang dielulukan. Yang keduanya, khawatir kehilangan aset. Kan lumayan. Fasilitas itu sudah dikasih, rumah sudah dikasih, mobil mewah, uang jajan tiap bulan ngalir, kan enak. Nyaman tuh. Nah itu kelakuan-kelakuan Yahudi dulu. Kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau sekarang nggak tahu. Ini bicara tentang orang dulu. Sehingga mereka itu robah itu semua. Bahkan ketika mereka diancam dengan neraka sekalipun, kan apa dalilnya itu? Lan tamassanan naru illa arba'ina yauman. Gitu. Dalilnya itu kan itu. Kami tidak akan terkena dengan neraka kecuali 40 hari aja. Jadi punya keyakinannya itu kalaupun masuk neraka cuma 40 hari mereka. Selebihnya keluar surga lagi tuh. Enak banget gitu kan.
kalau masalah begitu. Kenapa mereka punya patokan seperti itu? Karena mereka berkeyakinan Allah murka dengan mereka itu sebab pernah menyembah patung sapi selama 40 hari, itu aja. Jadi kalau masuk neraka itu selama 40 hari itu, selebihnya. Makanya mereka tidak segan-segan merubah hukum Allah. Bahkan wa yaquluna sami'na wa asaina, mereka pun berkata kepada Nabi itu, bila mana mereka diperintah untuk taat kepada Nabi, itu mereka itu tidak segan-segan. Sami'na, kami dengar, wa asaina, tapi kami langgar. Sami'na wa asaina, kami dengar apa perintahan itu, tapi wa asaina, kan kurang ajar. Bapak dengerin saya ceramah, lama-lama ceramah, tapi di belakang sana, alah, apaan itu? Itu sama tuh, samina wa asaina itu. Lama-lama duduk dengan kiai, tapi nggak diikutin cara hukumnya. Itu samina wa asaina itu. Wasma ghaira musma'in, dengarlah kata Nabi. Tapi ghairu musma'in, mereka tidak mau dengar. Wasma ghairu musma'in begitu. Dengar tapi tidak mau dengar. Jadi duduk dengarkan ceramah tapi enggak mau dengar hukumnya. Ngapain duduk? Udah pulang aja duluan sana. Tapi sayang Pak Ustaz, ini ada nasi wuduk nih. Nanti aja pulang gitu. Jadi ngajinya itu karena apa? Apalagi sekarang ada lain katanya. Wasma ghaira musma'in. Bahkan mereka betul mengatakan waro'ina. Ini kan perkataan yang tidak diperkenankan oleh Allah. Kalimat waro'ina itu kan sudah dibahas di dalam masalah yang lalu di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa yaquluna wanzurna, harus. Wa qulu unzurna, harus. Orang-orang yang beriman, jangan kau mengatakan kepada Nabi itu ra'ina, kalimat ra'ina, tapi wa qulu unzurna, tapi katakanlah kepada Nabi itu unzurna. Kenapa? Sebab unzurna dengan ro'ina kalau dalam bahasa Arab itu kan sama. Pandanglah kami, asalnya itu bahasa Arab. Pandanglah kami wahai Nabi. Coba tengok kami wahai Nabi dengan pandangan kasih sayang maksudnya. Tapi kalimat ro'ina ini kalau dalam bahasanya mereka orang Yahudi itu lain maknanya. Karena ro'ina itu adalah satu kata yang menjadikan celaan. Jadi kalau bahasa orang Yahudi, ro'ina itu lalu bahasa artinya kita nih, bentar. Ini kalimat ro'ina maksudnya. Kalau dalam bahasa Arab itu pandanglah kami. Tapi kalau dalam bahasa Yahudi itu artinya tolol. Itu. Jadi kalimat ro'ina itu dilarang sama Allah tuh itu. Karena dalam bahasa sana lain. Ya sama halnya dengan di kita lah gitu. Kalau orang Banjar kan nyebutkan benar itu kan bujur-bujur biana. Ya kan? Bujur. Tapi itu kalimat bujur-bujur jangan dibawa ke Jawa Barat. Jangan diomongin di Sunda. Tapi kalau di Sunda itu bujur tuh pantat, Bang. Ada bujur-bujur pantat. Kalau di sini kan bujur-bujur, orang paham aja di sini. Kalau di sana lain. Atau misalkan nama bahasa Arab Ibu Wati. Itu kalau bahasa Indonesianya mungkin bahasa biasa Ibu Wati. Tapi kalau di bahasa Arab kan itu nggak usah diomongin.
Kenapa? Karena wati itu mengkhawatirkan banget itu artinya. Mau tahu arti wati? Hah? Wati itu kan bersetubuh. Artinya itu kan wati itu bersetubuh. Jadi gimana Ustaz, saya sudah wati ngarannya ini. Jangan dipanggil itu aja sudah. Itu. Ibu Wawa aja sudah. Jangan Ibu Wati. Gitu. Kalau Ibu Wati itu orang Arab nanti ketawa. Ngapain kamu ngajak itu? Jadi bahasa-bahasa itu kalau bisa dilihat-lihat kemana-mana gitu. Kalau mau ngasih nama. Kalau menurut bahasa sini enak, kira-kira bahasa sebelah ini ada artinya enggak? Kira-kira ada macam-macam. Ro'ina layam bi alsinatihim, bahkan dengan memutar-mutar lisan mereka, wato'nan dan mencela fiddin dalam agama. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, sebetulnya jika mereka mengatakan itu sami'na wa ata'na, itu harusnya jangan sami'na wa asaina. Kalau mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, itu enak. Itu khairul lakum, khairul lahum, lakana khairul lahum. Itu sungguh kata Allah lebih baik bagi mereka. Wasma, dan dengarkanlah, cukup sampai situ aja, dengerin aja. Jangan wasma ghairu musma. Dengerin aja. Jangan denger tapi enggak mau denger. Denger aja kata Allah, cukup sampai situ aja. Maka lakana khairul lahum, sungguh itu lebih baik bagi mereka. Atau wangzurna, jangan katakan ro'ina, pandanglah kami, memakai bahasa wangzurna, bahasa yang bagus. Itulah kana khairal lahum, itu lebih baik bagi mereka kalau ngomong seperti itu. Bahkan wa aqwam, lebih tepat ngomong begitu. Kalau seandainya mau seperti itu. Tetapi karena mereka sudah ngomong-ngomong seperti itu, la'anahumullah, Allah laknat mereka. Artinya laknat yang dimaksudkan itu Allah putuskan rahmatnya untuk mereka bikufrihim, sebab kekufuran mereka. Sehingga fala yu'minuna, mereka tidak mau beriman illa qalila, kecuali sedikit. Ada memang dari mereka yang iman, tapi sedikit. Kebanyakannya kuntul. Kebanyakannya kafir. Seperti Abdullah bin Salam gitu kan. Itu dengan sahabat-sahabatnya itu kan orang Yahudi, tapi masuk Muslim. Ada memang dari. Cuman sedikit, kebanyakannya kafir. Dekatnya kami. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sampai situ dah. Cukup sudah? Sampai situ. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Insyaallah kita sambung lagi di season yang akan datang. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Khidmat safa wa tamakadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا ولانا محمد الأمين اللهم ربي انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا توسلنا بالتعلمين توسلنا بالتعلمين أنت رزقنا الواسع وأنت رزق الأمانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك